Semuanya balik lagi di King Ripan. Sebenarnya topik ini emang udah dari dulu pengen Ripan bahas tentang sleeper car, yang sebenarnya mendefinisi dasarnya nih ya. Sleeper car itu seperti istilah yang ada di motor, itu motor proper yang tampilannya mah udah kayak Supra standar lah, ilah buset. Mesinnya pakai Kawasaki Ninja H2R, tapi sebenarnya mah udah kelihatan kalau misalkannya motor ini mah mobil ya. Emang di dunia otomotif ada satu istilah yang mungkin buat lu pada gak asing buat pecinta mobil ngebacot kenceng. Nih buat mobil Brio, mobil Ayla, Agya, LCGC yang modal ganti knalpot tuang, diem dulu dah lu pade ya. Jangan sok-sokan paling iya dah, gua masih paling kargai bentar dulu ya. Jangan ngerasa paling kenceng dulu. Tapi emang ada masing-masing buat orang awam mungkin yang belum tahu gitu ya. Saat orang-orang lain mungkin ngemodifikasi mobil mereka supaya kelihatan kenceng dah kayak LCGC padahal mah mobilnya lemot. Tapi ada istilah sleeper car, mobil yang penampilannya mah kalem gak neko-neko, bahkan kelihatan kayak mobil keluarga biasa sederhana, tapi dibalik kap mesinnya buset dah ilah ada tenaga monster yang siap bikin supercar. Ilah pokoknya mah bukan lagi masalah mobil keluarga yang emang dibalik kap mesinnya malah ada mesin cumi-cumi ngebul doang, kocak dah ilah. Tapi hari ini bakal bahas deh tentang ini lengkap tentang sleeper car, dari definisi, jenis mobil yang cocok sampai modifikasi ekstrim yang siap-siap lu pada salto di jurang dah. Kalian yang follow IG Ripan nanti bakal Ripan follow back nih kalau misalkannya gak percaya ya. Linknya ada di deskripsi dan juga pin kolom komentar. Anjay, makasih banyak deh bujang. Definisi sleeper car adalah mobil dari luar yang kelihatannya mah biasa baik, bahkan cenderung culun ataupun mobil keluarga harian. Yang paling mencolok biasanya mah ada pada bagian kaki-kaki yang untuk mendukung performa mobil. Sekarang kalau misalkannya mesin V8 pakai ban sabun kan kagak lucu ya bujang. Tapi ya emang di balik kap mesinnya mobil ini udah dimodifikasi habis-habisan. Kalau misalkannya mah kagak pakai mesin Pega, ya mesin-mesin supercar, sampai yang pasti punya tenaga yang gila-gilaan. Yang intinya sleeper car itu mobil yang menipu mata, yang kelihatannya mah kalem tapi performanya bedailah buset. Lalu kalau misalkannya mah dilihat istilah sleeper itu sendiri diambil dari kata sleep yang berarti molor, turu atau tidur. Maksudnya mobil ini kayak pura-pura tidur gitu ya. Pasti udah banyak kreator-kreator yang bikin konten dengan mobil standar mereka yang kelihatan kayak NPC yang padahal mah bailah udah gas dibetot dah tuh, udah bisa terbang ke 7 lautan samudra. Gak nyambung dah, udah mulai dah ini mah. Lalu kalau misalkannya Ripan bahas tentang sejarah dan asal mula sleeper car. Istilah sleeper car ini sebenarnya mah udah ada sejak era 60 sampai 70-an di Amerika. Bang, di Indonesia kok kagak ada. Indonesia masih fokus bikin body bolong-bolong, masih fokus dengan crankcase warna-warni, masih fokus dengan era jamet. Beda kalau di Amerika mah ya. Dulu emang beberapa pabrikan mobil bikin model khusus yang mesinnya diambil dari muscle car atau mobil sport, tapi bodinya mah tetap standar kayak mobil keluarga. Tujuannya buat bikin mobil yang bisa balap di drag strip tapi gak ketahuan ama polisi ataupun orang awam. Yang intinya mah buat cari aman dah pokoknya mah. Jadi kalau misalkannya mah ada pelanggaran kecepatan, nanti disamperin polisi, Pak, Bapak gak salah ngukur, masa ini Avanza bisa tembus 299 km per jam? Ini kan Avanza, Pak. Oh, ya udahlah. Padahal kalau misalkannya mah siapa tahu mesinnya 2JZ triple twin turbo. Triple twin turbo mana ada maksudnya. Makanya nongol lah budaya sleeper car ini yang emang berkembang bener dah di kalangan tanner dan builder yang suka bikin kejutan di jalan-jalanan di sono, seperti drag race ataupun nih balap-balap liar. Ya sampai sekarang emang sleeper car jadi salah satu proyek modifikasi paling bacot lah pokoknya mah. Jadi lahan bacot omongan orang-orang pokoknya mah. Karena emang faktor kejutan dan kepuasan yang bisa ngalahin mobil mahal pakai mobil murah. Nah, biasanya yang paling umum emang ada beberapa jenis mobil yang emang cocok jadiin sleeper car. Ya, bisa juga Zebra gitu ya, atau Kijang Doyok gitu ya, pakai mesin merah aja. Sebenarnya mah karena emang gak semua mobil cocok dijadiin sleeper car. Karena ada mobil yang gak bisa tidur, anjay, caper terus bawaannya, gas-gas ngebul terus. Strobo belakang dah tuh, dah kayak aparat bayi plat sipil juga pengen tabok juga dah palanya, buset dah. Biasanya mobil yang
paling pas buat proyek ini biasanya mah mobil sedan, misalnya Toyota Camry, Honda Accord ataupun Nissan Caverio. Terus ada wagon kayak Volvo 850 Estate ataupun Subaru Legacy Wagon. Ada MPV yang emang ini mobil culun kayak Honda Odyssey, Toyota Kijang ataupun bahkan Suzuki EPV. Lalu ada pick up lawas yang kelihatannya mah lelet tapi mesinnya mah udah disuap pakai monster Pega ZR. Anjay. Lalu kalau misalkannya mah tadi kan biasanya mah secara umum jenis mobil-mobil yang biasanya dipakai, tapi ada beberapa mesin yang biasanya mah dipakai sama bocah-bocah sih. Paling sleeper car yang pertama pastinya yang paling umum dan yang paling utama ada pada Toyota 2JZ GTI yang emang mesin legendaris Supra yang bisa digeber sampai 1000 HP atau 1000 horsepower. Dailah bayangin. Lalu ada mesin RB26D ETT, mesin GTR yang juga dikenal gampang ditune. Ada mesin LSP 8 misalnya LS World ataupun LS3 yang mesin V8 dari Chevrolet yang ringan, simpel dan powerful. Lalu ada Honda K20 dan K24 mesin VTEC yang bertenaga besar di putaran tinggi, dan ada Mitsubishi 4G63 mesin andalan Lancer Evo yang dimaksimalkan sampai bisa 700 HP. Jadi ya jangan heran kalau misalkannya mah ada Kijang Kapsul, Kijang Doyok, ada Avanza yang emang Avanza Intel gitu ya, diam-diam bisa ngejar lah. Kok gue nih pakai Dodge Viper kok bisa kejar sama Avanza, siapa baik mesinnya pakai 2JZ atau LSP8. Sleeper car level brutal anjay. Lalu kalau misalkannya mah kita lihat secara spesifikasi modifikasi mesin sleeper car mungkin secara lebih dekat gitu ya, biar agak makin paham. Misalnya nih engine swap yang sebenarnya mah bisa kalian lakuin, Bugatti Veyron yang ya bisa dipakai mesin Suzuki Shogun Kebo misalnya. Maksudnya ganti mesin bawaan dengan mesin high performance misalnya kayak 2JZ ataupun RB26 ataupun LCVA. Lalu penambahan turbo ataupun supercharger biar tenaga makin berkali lipat seperti NMAX Turbo. Lalu ya ada ECU standalone, ada transmisi upgrade, suspensi dan rem upgrade, ada exhaust custom yang emang hal-hal tersebut umum dilakuin oleh mobil-mobil sleeper car. Emang yang paling kontras kelihatan ada pada bagian knalpot, kalau kagak ada pada bagian kaki-kaki yang emang masih kelihatan upgrade-nya. Selebihnya pasti kagak kelihatan karena mobil tersebut didesain sestandar mungkin, tapi diganti hanya pada bagian-bagian tertentu yang harus wajib diganti karena sleeper carnya mobil nih ya. Pengen kelihatan standar-standarnya mobil, tetap ada bagian komponen yang mau gak mau harus diganti dan hal tersebut pastinya kelihatan. Misalnya velg ataupun suara mesin pada knalpot. Ya suara mesin mah kagak bakal bisa bohong dah gimana mobil LCGC sama emang bener-bener mobil supercar. Lalu rata-rata Bang Ripan berapa sih tenaga yang dihasilkan biasanya rata-rata mobil sleeper car? Rata-rata sleeper car yang emang udah dibuild serius bisa ngeluarin tenaga bisa sampai 500 HP ke atas. Ke atas ya, bahkan banyak yang sampai tembus 800 HP, 1000 HP. Makanya mobil-mobil ini bisa ngalahin Ferrari, Lamborghini, bahkan Bugatti di trek lurus. Dan yang bikin seru adalah mobil-mobil mahal ini nggak pernah sadar kalau misalkannya mereka tuh lagi dibully sama mobil keluarga kayak Camry ataupun Volvo tua. Tapi ya kendati demikian emang pastinya tidak luput dari kelebihan dan kekurangan dari sleeper car itu sendiri. Yang kelebihannya mah kita bisa caper nampol mobil-mobil sok kencang anjay. Bisa ngalahin mobil mahal dengan biaya yang lebih murah. Terus yang nggak menarik perhatian polisi karena nggak mencolok dan emang cocok buat daily use karena settingan nggak terlalu ekstrim kelihatannya itu juga ya. Cuman ya kekurangannya pasti ada di build yang ribet, apalagi kalau misalkannya mah swap engine yang beda merek, maintenance yang emang pasti lebih mahal karena parts hard performance. Tapi terus ya kalau misalkannya mah ketahuan dah itu mobil nggak bakal jadi sleeper car lagi. Ya jadi mungkin tadi beberapa penjelasan tentang sleeper car, mobil yang kalem di luar tapi monster di dalam. Kalau misalkannya lu pada pengen punya impian bikin sleeper car sendiri, kira-kira nih mobil apa yang cocok, terus gunain mesin apa yang cocok, coba komen dah ya. Jangan komen Lamborghini mesin Pega ZR, itu mau udah Maripan di booking.